Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan arwah yang sudah meninggal bisa gentayangan atau bahkan bisa mengganggu orang yang masih hidup, seperti halnya dalam film-film horor. Menurut pandangan Islam, konsep arwah gentayangan adalah ada beberapa hal yang harus disimak sebelum memahami soal fenomena arwah gentayangan ini. Tentang alam, bahwa alam itu terbagi menjadi tiga, yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Ketiga jenis alam itu memiliki status dan aturan sendiri. Alam dunia adalah alam refleksi dari jasad, sedangkan ruh sebagiannya. Namun, sebaliknya, alam barzah adalah alam refleksi dari ruh, sedangkan jasad adalah sebagiannya. Dan terakhir adalah alam akhirat atau alam dar akor. Ini merupakan alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan, di mana jasad dan ruh digabungkan kembali. Kematian atau maut adalah perpisahan ruh sebagian dari jasad. Dan ketika pemisah tersebut terjadi, ruh berada di alam barzah atau alam kubur. Ibarat perjalanan waktu, manusia yang sudah pindah ke alam itu tidak akan kembali ke alam semula. Ruh manusia yang sudah pindah ke alam barzah juga tidak akan kembali ke alam dunia. Sebelum masuk ceritanya, alangkah baiknya sahabat kisah-kisah misteri bantu support channel kami dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kami makin semangat buat konten lainnya. Terima kasih. Cerita kali ini adalah cerita pelaku pesugihan yang bunuh diri karena dihantui tumbalnya sendiri. Malam Senin Purnama adalah malam yang ditunggu-tunggu Mustafa. Di malam berkabut itu, ia duduk bersila di bawah pohon beringin yang biasa ia datangi. Tubuhnya sudah serba bersih, sudah mandi dan telah memakai wangi-wangian. Begitu kusuknya ia menunduk, merapal mantra, sembari menunggu sesuatu yang biasanya akan membuatnya girang, bukan main. Kepokan uang yang muncul dari bawah akar beringin. Telah lama, Mustafa mengamalkan pesugihan pengadaan uang itu. Uang gaib ritual mudah, tak membutuhkan sesajian yang sangat rumit. Hanya, Mustafa perlu menyiapkan ayam hitam dan tentu saja syarat yang amat sulit, yaitu tumbal. Masalah tumbal ini memang bukan wilayah Mustafa. Biasanya, orang-orang dekat Mustafa akan tewas secara misterius setiap 2 tahun sekali. Namun, di antara keluarga besar Mustafa, tidak ada satupun yang tahu pola misterius ini. Kau tak akan membunuh siapapun. Hanya, biarkan dedemit itu mencari tumbal dari saudaramu. Begitu kira-kira petuah sang dukun saat Mustafa meminta amalan persugihan ilmu. Berapa tahun lalu, jika setiap malam Senin Purnama muncul, tiba-tiba Mustafa akan mengadakan syukuran di rumahnya. Katanya, itu untuk membersihkan pengaruh jahat dalam uang gaib yang ia dapat. Namun, kepada orang-orang sekitar, ia biasa mengaku mengadakan syukuran sebagian bentuk sedekah. Makanya, tak ada satupun yang curiga dengan jatuhnya tumbal setiap beberapa tahun. Beberapa hari usai mengadakan syukuran, Mustafa mengalami banyak hal-hal aneh. Ia tidak biasa, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Biasanya, takkan ada yang terjadi setelah malam Senin Purnama. Pertama, ia tiba-tiba selalu mencium bom bangkai di sekitar rumahnya. Setelah dicari-cari, tak ditemukan bangkai apapun. Bahkan, bangkai seekor cicak pun tak ditemukan. Kedua, ini yang lebih membuat merinding. Mustafa kerap mendengar suara seorang menangis tepat di sampingnya. Padahal tak ada satupun yang menangis. Semua kejadian aneh itu terus berlangsung meski Mustafa telah berkonsultasi dengan dukun sawaannya. Ia juga telah menerima mantra baru agar tidak mengalami hal demikian. Namun,
Kejadian-kejadian aneh tersebut dialami Mustafa. Pernah satu ketika, ia menampar istrinya berkali-kali karena stres akibat dihantui oleh hal-hal aneh itu. 2 bulan sejak pertama kali mengalami hal yang aneh ini, anak dan istri Mustafa sudah minggat dari rumahnya. Mustafa tinggal sendirian dan sudah dicap sebagai orang tak waras oleh warga sekitar. Manusia kalau sudah kebanyakan ilmu dan kalau tidak kuat menerimanya, maka akan berakhir seperti ini. Si Mustafa itu sepertinya ketahuan selingkuh oleh istrinya. Kemudian ditinggal dan menjadi stres seperti sekarang. Harus selalu banyak bersyukur ya bun. Jangan sampai seperti Pak Mustafa yang begitu, padahal ia kaya dan tampak bahagia loh. Kurang lebih demikian berbagai isu yang menebrak di antara para tetangga. Mereka hanya tahu persoalan yang tampak saja, tetapi tidak dibalik itu semua. Mereka tidak tahu kalau Mustafa sedang dihantui oleh siapa. Kau telah membunuh kami, kau yang membuat kami kehilangan orang-orang terdekat. Bertobatlah Mustafa, atau kami akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Hal-hal aneh tersebut semakin menggila. Kini, Mustafa melihat orang-orang yang mati karena menjadi tumbal pesugihannya, terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Tentu saja Mustafa mengenal mereka. Mereka adalah paman, sepupu, hingga keponakan Mustafa sendiri. Jika sudah melihat bayang-bayangan korban-korbannya, Mustafa akan berteriak kencang dan membenturkan kepalanya berkali-kali, karena sudah tak kuat dengan semua teror ini. Mustafa akhirnya melompat dari lantai 2 rumahnya dan tewas seketika karena kepalanya membentur tanah dengan sangat keras. Akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Pesan yang bisa kita ambil adalah hal-hal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min terkait dengan ruh dan arwah gentayangan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia ini, agar aku membuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan dihadap mereka adalah barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Cerita ini adalah cerita nyata yang kami rangkum dari beberapa sumber. Jika ada kesamaan tokoh dan latar, hanyalah kebetulan saja. Terima kasih telah menonton channel kisah-kisah misteri ini. Kami pamit, wassalam.